Oke guys, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Suns Top 11. Gimana kabar kalian hari ini guys? Mudah-mudahan sehat selalu dan puasanya dilancarkan ya. Oke, dalam video kali ini kita bakalan ngelihat sebuah pertandingan yang sangat seru dan sangat penting. Kenapa ini sangat penting? Karena ini merupakan laga perempat final ya guys ya, atau iya perempat final kalau nggak salah. Ya, ini adalah semifinal ya, bukan perempat final, maaf. Ini adalah semifinal. Dan kenapa ini bakalan seru? Karena di sini saya nabrak ya guys ya. Di sini saya nabrak sebuah tim yang levelnya sama sih 27 ya. Cuman yang bedain itu kualitas pemainnya guys ya. Gila-gilaan banget nih. Ini kayaknya pemain pro dan pemain yang bukan gratisan maksudnya ya, karena bisa dilihat dari skill-skill pemainnya itu full dan memiliki dua ya, satu pemain itu punya dua keahlian seperti itu. Berbeda dengan saya yang bahkan nggak semua pemain punya skill, dan kalaupun punya skill ya skill gratisan, bukan skill berbayar seperti kayak ini nih. Kalau misalkan ini kalau nggak salah spesialis penghadang umpan itu kalau nggak salah itu premium ya guys ya. Oke, tapi kita di sini nggak masalahin dia mau free atau premium. Tapi di sini yang jelas banget saya ini bakalan ngadepin satu tim yang nilainya itu gila-gilaan banget. Bisa lihat ini si Krill Muhaimin ini, dia adalah striker yang nilainya udah mentok di 180. Dan untuk penyelesaiannya dia dilatihnya sampai 319 ya guys ya. Ini gila banget sih. Kemungkinan menangnya 50-50, enggak 50-50 sih, kemungkinan menangnya kecilnya ya. Jadi di sini kita bakalan masuk ke pertandingan bentar lagi, dan setelah itu kita bakalan analisa dia pakai formasi berapa, dan kita bakalan counter pakai formasi apa ya guys ya. Secara sekilas bentar, oke di sini aja kita langsung masuk ke pertandingannya ya guys. Kayak ini bermain di kandang saya. Kalau misalkan nggak bisa menang di gameplay, minimal saya harus bisa bawa dia ke adu penalti ya guys ya. Tapi ini kan sistemnya lag ya guys ya. Jadi bakalan harus bisa memaksimalkan aja. Ya di sini kita ke formasi, kita cek formasi musuh, dia menggunakan 4-1-2-3 ya guys ya. Oke, itu it's okay, nggak apa-apa, kita bakalan full bertahan ya guys ya. Kita ke pertahanan, lalu di sininya juga gigih bertahan, bawah kedua saya panjang. Saya bakalan main panjang guys. Serangan baliknya nyala, jebakan offside-nya mati. Jaga daerah tertentu dulu. Ini rendah dulu ya guys ya. Saya bakalan bikin dia rendah dulu itunya, karena dengan tujuan untuk menghemat ya guys ya. Menghemat stamina. Karena yang dihadapi ini adalah tim yang ya udah jelas lah secara nilai kalah kita gitu. Kalah banget sama dia ya. Tapi minimal kita bisa nahan dulu. Lihat aja secara indikator nih, kita kalah ya guys ya. Saya kalah banget tuh dalam penguasaan bola. Mudah-mudahan masih bisa bertahan dan bisa bikin serangan balik. Nah ini yang bahaya tuh. Yang bahaya tuh yang kayak gini. Jadi kalau misalkan kita bisa bertahan dalam serangan, nah tapi dalam iya kan bener ya, tendangan bebas yang kayak gini nih yang bikin pusing. Oke, di sini bukan bawa kedua saya, pakai lewat tengah aja. Saya bakalan langsung bikin titik fokusnya di sis booster ya guys ya. Strateginya kayak gitu, oke. Oke, maaf, bukan itu. Ini nih. Oke, kita masuk lagi ke sini. Pertandingan, oh ada peluang ternyata guys, cuman gagal masuk ya. Oke, nice banget, nggak apa-apa. Kita lewat tengah, lalu semua pemain saya itu sebenarnya mau dari back sampai gelandang itu semuanya saya bikin bertahan ya. Karena pengennya bisa mempertahankan kedudukan 0-0 sampai dengan selesai, dan berharap di leg kedua nanti bisa sampai adu penalti. Karena ya kalau untuk menang di gameplay agak susah karena kita nabrak ya guys ya. Kita nabrak. Oke, di sini kita tetap bertahan. Oke. Ya di sini kita tetap bertahan aja pokoknya. Sampai akhir pertandingan kita bakalan tetap bertahan dan hanya mengandalkan serangan balik aja ya guys ya. Mudah-mudahan kita dapat pelanggaran juga sih. Tapi kalau dilihat dari nilainya, nilai penjaga gawangnya juga udah full ya guys ya.
agak susah sih sebenarnya. Nabrak, bener-bener nabrak. Oke, nice. Di sini berhasil kita amankan dulu ya. Babak pertama ini sampai menit 30 masih kemasukan 1-0. Mudah-mudahan bisa ngebales jadi 1-1 ya guys ya. Saya menggunakan formasi 4-1-4-1 ya, 4-1-4-1 dengan pokoknya banyakin gelandang, dan semua gelandang itu saya ubah mentalnya itu menjadi bertahan. Oke, nice. Prasetyo berhasil menahan. Oke, sampai menit 36, 37 ini masih apa namanya? Masih kita keserang nih guys ya. Emang bakalan keserang sih karena memang yang diambilnya adalah bonus bertahan nih guys ya. Oke, ini bahaya guys. Ini masuk sih. Ya kan? Apalagi mereka itu nilainya sampai penyelesaiannya itu ratusan ya, sampai 300-an. Itu auto masuk sih pasti. Mudah-mudahan di sini kita bisa mencuri 1 gol lah, mudah-mudahan, meskipun agak susah sebenarnya ya, jujur agak susah. Oke, nice banget Junaidi, tendangan langsung tapi masih melenceng. Oke, makasih banyak buat teman-teman yang udah nyaranin pakai formasi ini, pakai formasi itu misalkan. Hanya saja di sini saya ada saran dari temen nih, menggunakan formasi backnya 3 dan menggunakan DMC-nya 2. Nah, yang jadi masalah saya bukan nggak mau ngikutin ya Bang ya, jadi saya cuman punya DMC-nya cuman 1 gitu, yang bener-bener nilainya itu bagus. Yang sisanya saya cuman punya DMC yang nilainya belum 80, kalau nggak salah baru 77 ya. Jadi saya nggak berani nurunin dia di sini gitu, dan coba lihat tuh mantep banget dong, ini yang mendukung banyak banget sebenarnya. Hanya saja ya, nice. Arobinya itu, si Arobinya itu apa, cedera ya guys ya. Mudah-mudahan ini ketahan, bisa auto mati udah kalau misalkan kayak gitu ya. Udah. Di sini kita masih bertahan aja. Oke, kita bakalan coba membuat sebuah perubahan ya guys ya. Perubahan yang cukup mudah-mudahan bisa membuat 1 gol ya guys ya. Di sini kita bakalan ganti si ini sama si Arokoyo, Hartman, Prasetyo itu kita ganti. Ini sama Hartman, lalu Schuster kita geser, lalu dia geser ke sini ya guys ya. Di sini, di sini juga, di sini juga. Oke, saya bakalan fokusin umpannya ke kanan. Ya. Lewat tengah, lewat sayap kanan. Jadi berharapnya sih bisa ngasih umpan heading atau truk misalkan seperti itu ya. Dengan harapannya seperti itu, mudah-mudahan. Ya, jadi di sini saya menggunakan 2 sayap ya guys ya. Dengan harapannya pengennya kayak gitu sih, mudah-mudahan. Itu kalau kalian pengen tahu, si Wanma itu baru 81 nilainya dan harus nabrak tim yang mutunya itu gila-gilaan kayak gini ya guys ya. Kayaknya rungkad sih, kayaknya ini rungkad ya. Kalau saya nggak bakalan bisa masuk ke final ya, nggak akan bisa masuk ke final Liga Champions. Jadi saya bakalan berakhir di sini karena memang susah banget guys, ini susah banget buat tembusnya jujur. Meskipun udah menggunakan formasi bertahan sekalipun ya, tetap aja kita masih kalah. Oke, ini bahaya. Oke, nice. Mudah-mudahan kita bisa nyuri 1 gol ya guys. Kita ganti si Kevlar sama Jabber. Hartman baru masuk guys. Ya ampun, menit 80 baru masuk dong. Guys ya. Oke, salah masukin dong, harusnya AML bukan ANC ya. Ya ampun. Jadi
di sini saya bakal ke penguasaan aja, karena bertahan juga udah percuma ya. Kita nyoba aja. Udah 4-0. Barusan kayaknya masuk deh pas lagi bikin formasi ya guys ya. Ini pemasukan deh. Gila sih, keren. Nggak akan bisa menang ini. Kayak ini bisa satu serangan balik, mudah-mudahan bisa jadi 1 gol ya. Oke, iya, nice. Oke, diumpan atau nice. Ya itu masalahnya ya, malah di nggak lolos umpannya ya. Oke guys, kita kalah guys ya. Kita kalah di leg pertama dengan skor 0-4 atau 4-0. Kayaknya musim sekarang tuh nggak bakalan bisa jadi. Oke, kita ucapin dulu makasih buat Bloods Lamongan sama Bejo MTC ya guys ya. Pokoknya buat abang-abang yang udah ngedukung, makasih banyak. Meskipun tim saya kalah ya guys ya. Meskipun tim saya kalah, terima kasih banget udah ngedukung. Tapi jujur buat saya ini agak susah buat menangnya, beneran. Karena kalau misalkan cuman beda ratingnya cuman 10, saya biasanya masih bisa menang ya guys ya. Tapi kalau udah bedanya 20 ratingnya, aduh, ya agak susah aja guys ya gitu. Oke, jadi di sini kita kalah 0-4. Lalu si Evil Genius juga kalah sama si Manchester United di sini. Oke, saya harus bisa memenangkan pertandingan di kandang si Kedah Treble ini dengan minimal 5-0 atau minimal 4-0 ya guys ya, untuk untuk membawa ke laga adu penalti minimal ya. Jadi kalau misalkan adu penalti bakalan bisa kita memenangkan pertandingan ini, mungkin karena jujur susah sih kalau lihat pemainnya ya guys ya. Ini udah pada mentok ini penjaga gawang bakalan kuat banget nih. Ini 161. Lalu di sini strikernya dia udah 180 mentok. Lalu juga di sini dengan DC, DMC sama MC-nya. Ini gelandang plus back juga udah 153 ya guys ya. Ini bener-bener nabrak banget, dan ini si manajernya ini GG banget sih ngelatihnya ya guys ya. Berbeda dengan saya yang masih awal-awal ketika main, karena memang dulu kalau misalkan kalian belum tahu, saya tuh main Top 11 itu dari 2015. Cuman waktu itu kan saya main di warnet ya guys ya, jadi nggak bisa fokus gitu. Dan kemarin saya baru nyoba main lagi, ternyata seru guys ya. Ternyata masih seru, makanya saya punya klub levelnya 27 gitu. Hanya saja metode yang saya latih untuk ke pemain itu mungkin kurang tepat ya. Nah kalau dia ini udah keren banget. Coba kalian lihat ya di keterampilannya. Dia penyelesaian sama tembakan itu, lihat penyelesaiannya dia sampai 319%. Untuk umpan 227%. Itu kemungkinan melesetnya itu sangat kecil ya guys ya. Terlebih lagi cuman dijaga sama penjaga gawang saya yang nilainya atau mutunya kalau nggak salah itu cuma 86 atau 80 atau 90 ya guys ya. Cuma 90 gitu. Meskipun punya keahlian, punya top 1 lawan 1, tapi agak susah. Oke, jadi intinya mudah-mudahan di laga selanjutnya saya bisa minimal memasukkan 4 gol tanpa balas. Meskipun agak mustahil. Tapi it's okay, nggak apa-apa. Meskipun kita kalah dalam Liga Champion ya guys ya, atau dalam liga atau dalam cup, yang penting kita selalu dapat pengalaman gimana sih cara ngelawan tim yang lebih bagus nilainya atau mutunya seperti itu. Dan yang paling penting nih, jadi bukan cara ngelawannya guys ya, tapi bagaimana cara mempunyai tim yang mutunya itu lebih dari 110, bahkan bisa sampai 120, 130 seperti itu ya. Mungkin itu akun Sultan mungkin, tapi jujur kalau untuk akun gratisan saya agak susah. Saya biasanya mentok di sini nih, tapi ya sambil berjalan aja ya guys ya, sambil berjalan aja. Oke, mungkin buat video ini saya cukupkan sekian aja ya. Semoga kalian suka. Makasih banyak buat yang udah subscribe channel ini.
Dan buat yang belum, silahkan subscribe dulu guys, karena subscribe dari kalian itu sangat berarti banget buat saya. Kalau kalian suka sama video ini silahkan like, kalau nggak suka silahkan dislike, dan see you di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.